Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Azza Akila. Di sini saya dari kelompok 6 akan mewawancarai untuk proposal project based learning kita pada karakter building mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Strategi Penciptaan Pekerjaan Layak sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi. Sebelumnya di sini sudah ada narasumber kita, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi dari PT Jaya Batam. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kak Dika, di sini mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak Dika seputar bagaimana menurut pandangan Kakak tentang pekerjaan layak. Menurut Kakak gimana? Pekerjaan layak itu seperti apa? Pekerjaan yang layak menurut saya itu pekerjaan yang menyediakan kondisi kerja yang adil, aman, dan menghargai para pekerja dan mencakup beberapa aspek penting, yaitu upah yang memadai, jam kerja yang adil, dan kebebasan dan kesetaraan. Pekerja yang layak bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oke. Nah, selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Kak Dika sendiri, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi layaknya bekerja? Faktor yang mempengaruhi kelayakan pekerja itu meliputi beberapa aspek baik dari perusahaan maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi sosial dan ekonomi secara lebih luas. Salah satunya itu kebijakan upah, regulasi upah minimum, struktur gaji, dan kebijakan kenaikan upah itu sangat berpengaruh terhadap kelayakan pekerja. Upah yang tidak mencukupi dapat menurunkan kualitas hidup pekerja dan mempengaruhi produktivitas. Dan selanjutnya itu Oke, nah tadi Kak Dika kan sudah membahas mengenai salah satu faktornya itu di upah minimum itu sendiri. Nah, menurut Kak Dika kira-kira peran pemerintah apakah sangat penting atau seperti apa sih untuk menciptakan suatu pekerjaan yang layak? pemerintah itu sangat penting dalam menciptakan pekerjaan yang layak, karena pemerintah memiliki kendali atas kebijakan dan regulasi mempengaruhi kondisi para pekerja. Salah satunya itu mengatur kebijakan upah minimum. Pemerintah itu dapat menetapkan standar upah minimum yang memastikan para pekerja menerima penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebijakan ini membantu mengurangi eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembayaran upah. Oke. Nah, kira-kira menurut Kak Dika itu sendiri, bagaimana sih tanggapan masyarakat terhadap pekerjaan yang layak ini? Tanggapan masyarakat terhadap pekerja yang layak umumnya positif, karena hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Beberapa respon itu salah satunya tuntunan akan standar upah yang layak. Masyarakat terutama pekerja biasanya sangat mendukung standar upah yang layak karena upah adalah aspek utama dalam mencukupi kebutuhan dasar mereka. Standar upah minimum yang memadai dapat membantu mengurangi kemungkinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Oke, seperti yang sebelumnya Kak Dika sempat jelaskan mengenai bagaimana kebijakan dari pemerintah sendiri memiliki kebijakan atas pengupahan. Nah, menurut Kak Dika sendiri, bagaimana penerapan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak? Kebijakan ini jika diterapkan dengan benar, maka dapat memastikan pekerja memperoleh upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melindungi mereka dari eksploitasi dan mendorong kesejahteraan ekonomi yang lebih merata. Salah satunya itu penetapan upah. Penetapan upah minimum oleh pemerintah berfungsi untuk memberikan batasan bahwa penghasilan yang layak bagi para pekerja, terutama bagi mereka yang berpendapatan rendah. Kebijakan ini didasarkan pada perhitungan biaya hidup di daerah masing-masing. Salah satu yang meliputi itu makan, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Hal ini penting agar pekerja tidak jatuh ke dalam kemiskinan dan bahkan ketika mereka bekerja penuh. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang bisa saya berikan kepada Kak Dika, yaitu menurut Kak Dika sendiri, apa sih cara efektif yang dapat kita lakukan untuk menciptakan pekerjaan yang layak dan menjadikannya motor penggerak pertumbuhan ekonomi? Menciptakan pekerjaan yang layak dan menjadikannya motor penggerak
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Salah satunya itu mendorong investasi di sektor dengan potensi ketenaga kerjaan tinggi. Pemerintah dapat fokus pada sektor-sektor dengan potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja seperti manufaktur, pertanian, teknologi, energi terbarukan, dan industri kreatif. Investasi dalam sektor ini tidak hanya memperluas lapangan kerja, tetapi menghasilkan pekerjaan dengan nilai tambah yang tinggi yang mampu mendorong perekonomian. Yang kedua itu memajukan pendidikan dan pelatihan vokasional. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri adalah kunci untuk menciptakan pekerja yang kompeten. Program pelatihan vokasional dan magang yang berfokus pada keterampilan praktis seperti teknologi informasi, mekanik, dan keterampilan teknis lainnya, membantu pekerja lebih siap bekerja dan mampu bersaing di pasar kerja. Oke, nah itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya berikan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dika. Terakhir di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah saya tanyakan kepada Kak Dika sendiri, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa pekerjaan yang layak itu bisa mencakup beberapa aspek yang dapat mendukung serta bagaimana cara kita bisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu bagaimana kita harus memperhatikan dari upah yang memadai, kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, jam kerja yang lebih adil, serta pelindungan, kebebasan dan kesetaraan yang dapat kita berikan kepada para pekerja. Baik, itu tadi wawancara singkat yang bisa saya lakukan bersama Hadika. Terima kasih kembali kepada Hadika. Saya tutup untuk wawancara saya pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.